semuanya. Hai, Pak. Baik. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik, Pak. Sudah pada makan? Sudah, Pak. Oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai matematika ya. Sebelum kita belajar, jadi Bapak akan absen terlebih dahulu. Hidayah, Nabila, Hadir, Pak. Bella, Hadir. Desi, Pak. oke, hadir semua ya pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan alat tulis dan juga buku. Silakan anak-anak menyiapkan alat tulisnya. Oke, selanjutnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi di sini Bapak punya sebuah sumpit. Bapak punya dua sumpit di sini. Apakah kalian pernah pakai sumpit pada saat makan? Nah. Kira-kira bentuk dari kedua sumpit ini bagaimana? Apakah dia bentuknya sama atau berbeda? Sama. Nah, apa yang terjadi kalau bentuk sumpitnya ini berbeda? Tidak bisa menyapit makanan. Tidak bisa menyapit makanan. Ada lagi? Mungkin bentuknya akan sedikit aneh ya kalau satu panjang, satu pendek gitu kan. Nah, jadi dari sumpit ini kita akan mempelajari apa sih nama dari ketika dua bangun ini itu bentuknya sama. Ya, apa namanya? Apakah kita akan bilang, oh bangun datar ini sama bentuknya? Tapi apa istilahnya? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini, siswa-siswaku, materi yang akan kita pelajari itu adalah mengenai kekongruenan antara bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita tuh akan menentukan bagaimana bukti dari dua bangun datar ini disebut sebagai kongruen dan apa saja syarat-syaratnya. Nah, sesudah kita mengetahui tujuan pembelajaran dan juga kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam mempelajari materi ini, Bapak di sini sudah menyiapkan sebuah video yang akan kalian perhatikan pada pembelajaran pada hari ini.
bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Belum ada Pak. Berdasarkan gambar dua benda. Apakah ada pertanyaan? Pak, ini Boleh. ini kalau misalnya ini bentuknya kursinya sama, berarti dia kongruen ya Pak? Iya, bentuknya kongruen kalau dia kursi gitu. Dari sini kan, ini kan bentuk kursinya sama tuh. Nah, ini juga sama, tapi ukurannya itu berbeda. Ini kursinya warnanya beda, tapi ukurannya sama. Nah, dari kedua bentuk itu, apakah kalian bisa menyebutkan apa sih maksud dari kongruen itu? Sudah selesai mengerjakan KKPD-nya? Sudah Pak. Oke, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kalian kerjakan di KKPD. Baik, boleh untuk nomor 1, 2, nomor 1 dan 2, silakan untuk masing-masing kelompok 1 dan 2 untuk maju ke depan, menuliskan jawabannya, lalu kita akan bahas dan kita bandingkan jawaban kalian. Oke, silakan. Untuk nomor 2, silakan pada Desi untuk dijelaskan. Jadi dari jawaban kelompok kami, jika membagi kursi tersebut menjadi beberapa bagian, jadi yang gambar yang pertama ini tuh kongruen, sedangkan yang gambar kedua ini juga kongruen. Terus yang gambar ketiga itu juga kongruen. Jadi kami beri centang semua. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau bangun datarnya itu keduanya itu kongruen kayak kursi di sini. Jadi kalau bagiannya itu kita bagi-bagi jadi part-part kecil, maka semua bangunnya itu akan tetap kongruen. Selanjutnya untuk kelompok 3 akan dijelaskan oleh Hidayat. Silakan Hidayat. Dari soal nomor 3 itu adalah untuk menguji pemahaman kita mengenai kekongruenan, maka hubungkanlah gambar-gambar yang kongruen. Jadi pada gambar yang pertama itu kita bisa menghubungkannya dengan gambar yang kedua di seberangnya. Terus pada gambar yang kedua itu kita bisa menghubungkannya dengan gambar yang pertama. Selanjutnya pada gambar yang ketiga kita bisa menghubungkannya dengan gambar ketiga. Kami bisa menghubungkan ini karena kami sudah mengetahui bahwa kongruen itu merupakan ukuran dan bentuk yang sama. Baik, terima kasih Hidayat atas penjelasannya. Betul ya teman-teman semua, bahwasannya gambar yang sudah dihubungkan oleh kelompok Hidayat itu semua yang benar. Jadi walaupun kita membolak-balikan gambar itu, kalau ukurannya sama, itu tetaplah kongruen. Boleh kita beri aplaus kepada Desi dan Hidayat. Silakan untuk kembali ke tempat. Semuanya, tadi kan kita udah mengerjakan KKPD dan sudah kita bahas. Nah, dari
pembahasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti. Oke, jika tidak ada, Bapak ingin mengambil kesimpulan kita pada hari ini. Nah, jadi kan tadi kan Bapak udah memutar video tuh, jadi ada beberapa gambar seperti mobil, seperti ada dua bayi, ada saudara kembar, ada sepatu. Nah, jadi dari situ Bapak yakin bahwa kalian semua sudah mampu menentukan mana bangun atau benda yang bentuknya itu kongruen dan yang tidak. Boleh mungkin dari salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Desi, Bella, Hidayah, Nabila. Oke, mungkin kepada Hidayah boleh menyebutkan kesimpulan kita pada hari ini. Dari Bapak dari pengerjaan LKPD telah mengatakan bahwa kongruensi itu bisa diterapkan pada aktivitas sehari-hari. Dimana pengerjaan itu adalah suatu jika kita membandingkan dua benda, dimana benda itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Oke, baik, benar sekali apa yang tadi disebutkan oleh Hidayah. Bahwasanya kedua bangun dasar yang memiliki ukuran sama itu sudah pasti dia akan bentuknya kongruen. Oke, baik, berakhirlah sudah pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti dan memperhatikan materi kita pada hari ini. Bapak harap materi ini mampu bisa membuat kalian mengetahui apa sih arti dari kongruen itu dan mampu menentukan bangun datar mana yang bentuknya kongruen. Oke, sebelum kita mengakhiri dan kalian pulang ke rumah masing-masing, kita akan berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih Bapak ucapkan. Selamat pagi. Pagi, Bapak.